Timnas Indonesia tengah dilanda kabar duka jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh Romeni dikabarkan mengalami cedera serius setelah ditekel keras oleh pemain Arema dalam laga Piala Presiden 2025. Cedera itu bahkan membuatnya harus menjalani operasi dan absen dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ronde keempat kualifikasi akan segera dimulai dalam hitungan bulan. Tanpa Oleh Romeni, kekuatan lini depan Indonesia jelas akan sangat terpukul. Lantas, bisakah timnas Indonesia bertahan dan apa solusi yang disiapkan Patrick Kluivert serta PSSI? Kali ini, kita akan membahas strategi timnas Indonesia di round 4 tanpa Oleh Romeni. Mari, kita bahas selengkapnya. Oleh Romeni tak bisa dipungkiri merupakan striker andalan timnas Indonesia yang langsung mencuri perhatian sejak debutnya. Dikenal karena insting mencetak gol yang tajam dan kecerdasan bermain di lapangan di atas rata-rata, Oleh seolah menjadi juru gedor penggendong timnas Indonesia di banyak pertandingan penting. Sejak dipanggil untuk membela Garuda pada Maret 2025, Oleh langsung mencetak gol di laga debutnya melawan Australia. Meski Indonesia harus tumbang 1-5 dalam laga itu, namun Oleh Romeni mencetak satu-satunya gol skuad merah putih dan menandai kehadirannya sebagai pemain baru yang punya dampak besar. Beberapa hari setelahnya, Oleh pun kembali mencetak gol kemenangan atas Bahrain dan kemudian kembali mencetak gol penalti kemenangan ke gawang Cina. Dalam waktu singkat, Oleh sudah berhasil mengantongi 3 gol penting yang semuanya berdampak pada hasil akhir pertandingan timnas Indonesia. 2 di antaranya membawa Indonesia menang, sementara 1 lainnya menunjukkan bukti nyata ketajaman Oleh dan peran krusial yang ia mainkan. Namun sayangnya, meski bisa dibilang jenius, kejeniusannya ternyata juga tak membuatnya kebal dari resiko cedera. Pada 10 Juli 2025, dalam laga Piala Presiden Oxford United melawan Arema FC, Oleh diketahui mengalami insiden buruk yang mencoreng nama sportivitas. Baru mencetak gol di menit awal, ia terlihat sedang menggiring bola di tepi lapangan. Namun, kemudian ia malah mendapat tackle horor dari pemain Arema, Paulinho Mokelin. Paulinho yang menginjak engkel kaki kanannya. Oleh pun langsung terjatuh berguling kesakitan. Anehnya, tackle keras yang berbahaya tersebut hanya mendapatkan kartu kuning oleh wasit. Akibat dari peristiwa itu, Oleh pun dinyatakan cedera dan harus ditarik keluar pada menit ke-16. Setelahnya, ia diketahui mengalami patah tulang kaki dan harus menjalani operasi sehingga kemungkinan besar tak akan tersedia untuk waktu lama. Termasuk juga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Absennya Oleh dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu menjadi kekhawatiran yang tak terelakkan bagi fans Garuda. Dalam beberapa laga terakhir, Oleh bukan hanya sekedar pemain biasa, melainkan pemain kunci yang bahkan mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan. Keberadaannya di lini depan menjadi pusat permainan baik sebagai pencetak gol utama maupun penyuplai peluang bagi rekan-rekannya. Dengan kontribusi yang sangat besar sejak debut, tak heran jika kita menjuluki Oleh sebagai penggendong timnas Indonesia. Tanpa kehadiran striker jenius ini, Indonesia diperkirakan akan mengalami kesulitan besar, terutama dalam hal produktivitas serangan. Oleh memiliki kemampuan untuk membuka ruang, menahan bola hingga menciptakan peluang dan situasi sulit. Dalam sistem permainan ofensif yang diusung pelatih Patrick Kluivert, ia merupakan sosok sentral yang membuat seluruh strategi berjalan lebih hidup dan terarah. Ketidakhadirannya bisa mengganggu keseimbangan tim, terutama saat menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di ronde keempat. Patrick Kluivert sendiri pun tidak menampik bahwa kehilangan Oleh merupakan sebuah pukulan telak bagi tim asuhannya. Dalam pernyataan resminya, pelatih asal Belanda tersebut menyebut bahwa absennya Oleh jelas merugikan, terutama karena pemain tersebut sedang berada dalam performa terbaiknya. Meski begitu, Kluivert ternyata enggan untuk larut dalam kesedihan. Sebaliknya, ia justru menegaskan bahwa dirinya bersama dengan tim pelatih
sebenarnya sudah menyiapkan rencana cadangan sejak awal. Sayangnya, meski mengaku sudah siap dengan rencana B, Patrick Kluivert masih tetap memilih untuk merahasiakan strategi yang akan ia terapkan itu. Yang jelas, ia menegaskan bahwa timnas Indonesia akan tetap bermain dengan kekuatan penuh demi meraih hasil yang maksimal. Pelatih berusia 49 tahun itu juga menambahkan bahwa hanya pemain terbaik yang nantinya akan dibawa ke kualifikasi ronde keempat, sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski rencana yang disusun Patrick Kluivert untuk menggantikan peran Ole masih tertutup rapat, namun arah strategi yang sedang ia bangun sebenarnya sudah bisa mulai kita baca. Salah satu nama yang mulai mencuat ke permukaan adalah Jens Schrever, pemain diaspora muda asal Belanda yang memiliki darah Yogyakarta. Bergabung dengan skuad Garuda pada Juni 2024, ia sudah digadang-gadang akan menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia. Performa terbaru Jens Schrever di Piala AFF U23 2025 semakin memperkuat spekulasi tersebut. Dalam laga pembuka melawan Brunei Darussalam, timnas Indonesia tampil tanpa ampun dengan kemenangan 8 gol tanpa balas. Schrever menjadi bintang mutlak dengan mencetak 6 gol dalam pertandingan tersebut. Sebuah rekor luar biasa yang tak semua pemain bisa mencatatkannya. Tak hanya sampai di situ saja, penampilan mengesankan Schrever kemudian juga berlanjut saat menghadapi Filipina. Usai gol bunuh diri yang dilakukan pemain Filipina, Schrever masuk pada menit ke-47. Sesuai dugaan, ia langsung mengancam pertahanan lawan dan bahkan sempat mencetak gol hanya beberapa menit setelahnya. Meski akhirnya gol tersebut dianulir karena offset, namun aksinya saja cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya akurasi yang ia miliki. Terlepas dari prestasi terbarunya, sebenarnya memang sudah lama bersiar kabar bahwa Kluivert tengah menanti waktu yang tepat untuk mempromosikan Jens Schrever ke tim utama. Dengan cederanya oleh Romania, peluang tersebut pun kini terbuka lebar. Kluivert yang cenderung menggunakan formasi ofensif seperti 4-3-3 bisa menempatkan Schrever sebagai ujung tombak utama, didukung oleh sayap cepat dengan gelandang yang kreatif. Selain Jens Schrever yang dipromosikan, Indonesia sebenarnya juga masih punya opsi lain untuk mengisi lini depan. Apalagi kalau bukan dengan menaturalisasi Mauro Zylstra. Mauro Zylstra merupakan pemain asal Belanda yang punya darah keturunan dari Indonesia, yaitu tepatnya Bandung. Saat ini ia sedang menjalani proses naturalisasi dan sudah mendapat perhatian khusus dari PSSI sebagai calon striker masa depan timnas. Ketum PSSI Erick Thohir sendiri bahkan sudah mengkonfirmasi bahwa Zylstra merupakan penyerang yang ulung. Dalam pernyataan yang dikutip dari CNN Indonesia, Erick bahkan menyebut nama Lamine Yamal untuk disandingkan dengan Zylstra. Meski terdengar berlebihan, namun pujian tersebut menggambarkan betapa besar ekspektasi PSSI terhadap Zylstra. Zylstra sebenarnya diproyeksikan untuk timnas U23. Ia memang disiapkan sebagai calon andalan di kelompok usia tersebut dan bukan langsung di tim senior. Namun jika kondisinya darurat seperti saat ini, bukan tidak mungkin Zylstra akan langsung dipromosikan ke tim senior. Kemudian ada Emiliano Jonathan. Pemain berdarah Depok ini sudah kencang digembor-gemborkan bakal gabung timnas Indonesia. Rumor ini mencuat sejak Emiliano Jonathan dan keluarganya berlibur di Indonesia pada waktu itu. Jonathan akan mengisi pos lini striker jika dibutuhkan untuk timnas Indonesia di round 4. Jika berhasil mendatangkan Jonathan, Indonesia dapat keuntungan karena memiliki stok penyerang yang sangat banyak tanpa mengesampingkan oleh Romani.